Bernyanyi secara solo adalah bernyanyi secara tunggal dengan teknik vokal yang baik, mengedepankan ekspresi dan improvisasi sesuai karakteristik lagu. Dalam penampilan vokal solo sendiri, secara umum, terdapat 3 hal yang perlu diketahui dan dilatih agar selanjutnya dapat tampil dengan baik, yakni pengetahuan mengenai materi vokal, teknik vokal, dan improvisasi penampilan. Pengetahuan tentang materi vokal. Suara seseorang dengan yang lainnya memiliki beberapa perbedaan. Misalnya, perempuan cenderung memiliki jenis vokal yang tinggi dan ringan, sementara pria cenderung memiliki suara yang rendah dan berat. Ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh satu orang dengan yang lainnya. Perbedaan itu meliputi 1. Warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa lainnya. Ini karena getaran yang dihasilkan. Bentuk pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara menghasilkan perbedaan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan ini dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara, jika dilatih dengan teknik vokal yang benar, akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. 2. Wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki dan upaya orang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Wilayah nada bisa bertambah dan berkurang sesuai intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Berdasar ambitusnya, wilayah nada dikelompokkan menjadi A. Suara anak-anak. Suara anak-anak tinggi wilayah nadanya CF. Suara anak rendah, wilayah nadanya AD. B. Suara wanita. Sopran sama dengan suara wanita tinggi wilayah nadanya CEU. Mezzo sopran sama dengan suara wanita sedang wilayah nadanya AF. Alto sama dengan suara wanita rendah, wilayah nadanya FD. C. Suara pria. Tenor sama dengan suara tinggi pria wilayah nadanya CE. Bariton sama dengan suara sedang pria wilayah nadanya F. Bass sama dengan suara rendah pria wilayah nadanya FD. Teknik vokal. Dalam teknik vokal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Artikulasi atau merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 2. Intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. 3. Phrasing, yakni aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 4. Pernafasan. Pernapasan merupakan satu bagian dari teknik vokal yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam mengucapkan kata atau kalimat. Pernapasan sangat penting dalam bernyanyi, karena ketika bernyanyi udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Teknik pernafasan. 1. Pernafasan dada. Jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. 2. Pernapasan perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar, sehingga paru-paru menjadi lemak dan cepat letih. 3. Pernafasan diafragma. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan dapat menghasilkan suara murni dengan napas yang panjang. Tahap berlatih olah pernafasan diafragma. 1. Ambil napas melalui hidung atau mulut. 2. Tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. 3. Keluarkan napas dengan lembut. 4. Ulangi beberapa kali latihan. 5. Resonansi. Resonansi adalah proses menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras ketika dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Berdasarkan fungsinya, jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi
Ada 3 yaitu 1. Resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika memproduksi suara rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. 2. Resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi seputar hidung yaitu tulang rahang mulut sampai ke pipi. Menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan terdengar lebih bening dan bersih. 3. Resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi bagian kepala, menghasilkan suara tinggi dan halus, didukung dengan kerja otot diafragma yang maksimal. Jangan memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena nadanya tidak akan sampai dengan tepat, suara tidak bening dan terasa sakit di tenggorokan. Jika sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara. 6. Vibrato. Vibrato adalah usaha penghias sebuah lagu dengan menciptakan gelombang bagi suara yang bergetar secara teratur dan biasanya diterapkan pada setiap akhir gerakan lagu. 7. Improvisasi. Improvisasi lagu adalah pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian tertentu agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas. Variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu yaitu 1. Ritmis. Perubahan dalam irama lagu. Contohnya lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. 2. Melodies. Penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. 3. Dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Vokal group adalah kelompok penyanyi yang menyanyikan lagu secara bersama-sama, baik dengan 1 suara, 2 suara, atau lebih. Vokal group disebut juga sebagai kumpulan beberapa penyanyi yang rantang vokalnya berbeda seperti sopran, alto, bass, dan tenor. Soprano dan alto adalah suara wanita, sedangkan jenis suara yang bass dan tenor adalah suara laki-laki. Bernyanyi secara vokal group tidak hanya kompak, tetapi juga kreatif dalam memberikan variasi untuk membuat lagu lebih indah, dan penyanyi juga harus memiliki ekspresi atau gaya dan gerakan agar penampilannya lebih menarik. Ciri-ciri vokal group. 1. Terdiri dari 3-8 orang. Jadi lebih sedikit dari paduan suara, yang biasanya terdiri lebih dari 20 orang atau bahkan lebih. 2. Suara nyanyian tersebut terbagi menjadi alto, mezzo, sopran, tenor, bariton, dan bass, tergantung kemampuan dan kecocokan masing-masing suara. 3. Tidak ada konduktor atau dirigen. 4. Desain lagu lebih bebas dan tidak terikat aturan. 5. Menampilkan gerakan yang mendukung makna lagu dengan atau tanpa improvisasi yang dominan, dengan atau tanpa musik. Bentuk vokal grup berdasarkan jumlahnya. 1. Duet. Duet adalah suatu bentuk penampilan vokal yang dibawakan oleh 2 orang penyanyi dengan vokal berbeda yang diiringi oleh sebuah alat musik. Grup duet bernyanyi terdiri dari laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dan perempuan, atau campuran laki-laki dan perempuan. 2. Trio. Trio adalah bentuk musik vokal yang dimainkan oleh 3 penyanyi yang berbeda musik vokal dengan alat musik. 3. Kuartet. Kuartet adalah penampilan vokal yang dibawakan oleh 4 penyanyi dengan vokal dan instrumen yang berbeda. 4. Vokal group. Vokal group adalah pertunjukan vokal di mana 3 orang atau lebih tampil dalam berbagai suara dan diiringi alat musik tanpa seorang dirigen. 5. Paduan suara. Paduan suara adalah penampilan vokal yang dibawakan oleh lebih dari 15 penyanyi dengan menggunakan nada suara rentang suara yang berbeda. 6. Acapella. Acapella adalah bentuk musik vokal yang dimainkan tanpa iringan. Staf terdiri dari semua wanita, semua pria, atau campuran wanita dan pria. Aransemen lagu vokal group.
Aransemen vokal adalah penataan susunan sedotara untuk sebuah lagu yang akan dinyanyikan. Penampilan vokal grup yang langsung terlihat adalah aransemen lagu yang tentu berbeda dengan melodi aslinya. Langkah-langkah mengaransemen lagu vokal grup yaitu: 1. Mencari melodi utama lagu. Sumber lagu bisa diperoleh dari MP3, YouTube, atau dari buku lagu yang dimiliki atau diunduh dari internet yang hanya terdiri satu suara saja. 2. Mencari akor atau harmoni. Akor dapat ditemukan dengan bantuan alat musik seperti piano dan gitar, atau bisa dengan mencari satu persatu dari MP3 atau internet lagu yang sudah ada akornya. 3. Memecah suara. Untuk memecah suara diperlukan pengetahuan tentang akor. Misalnya, lagu dengan nada dasar Do sama dengan C, maka susunan nada pada akornya sebagai berikut: C, Do, Mi, Sol, D, Re, Fa, La, Mi, Sol, Si, F, Fa, La, Do, G, Sol, Si, Re, La, Do, Mi. Setelah itu dapat dilakukan pemecahan suara dengan acuan nada-nada yang harmonis sesuai akornya. 4. Memberi nada untuk setiap suara. Memberikan not pada setiap suara. Misalnya, dalam vokal grup akan dibagi 3 suara, maka nada sudah tersedia berdasarkan akor yang juga terdiri dari 3 nada, yaitu nada ke-1, 3, dan 5, yaitu 1, 3, 5 Do, Mi, Sol, 2, 4, 6 Re, Fa, La, 3, 5, 7 Mi, Sol, Si, 4, 6, 1 Fa, La, Do, 5, 7, 2 Sol, Si, Re, 6, 1, 3 La, Do, Mi. Contoh: 1. Sopran menyanyikan nada Do 1, alto menyanyikan nada Mi 3, tenor menyanyikan nada Sol 5. 2. Sopran menyanyikan nada Re 2, alto menyanyikan nada Fa 4, tenor menyanyikan nada La 6. 4. Improvisasi lagu. Improvisasi lagu yaitu dengan membuat variasi nada pada melodi lagu di beberapa bagian saja, atau variasi nadanya harus tetap berjalan di akor yang sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengaransemen lagu, yaitu: memahami latar belakang komponis dan makna teks lagunya, menganalisis bentuk dan struktur lagu yang akan diaransemen, memahami unsur-unsur musiknya, mengetahui instrumen musik yang dipilih. Selain menguasai teknik bernyanyi vokal yang baik, penyanyi solo maupun vokal grup juga harus memperhatikan posisi atau postur tubuh saat bernyanyi. Ketika bernyanyi dalam posisi duduk maupun berdiri, badan harus tegar dan rileks. Di samping itu, penjiwaan lagu pun sangatlah penting ketika bernyanyi untuk memudahkan para pendengar memahami makna atau isi yang terkandung dalam lagu yang dinyanyikan.